Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Muhammad Samsu MPDI, Kepala SMA Negeri 1 Sugiwaras Bojonegoro. Perkenankan, pada pagi hari ini kami akan menyampaikan program inovasi Sekolah Damai kerjasama antara SMA Negeri 1 Sugiwaras dengan Wahid Foundation Jakarta. Perlu kami sampaikan bahwasanya program Sekolah Damai merupakan branding SMA Negeri 1 Sugiwaras yang terkait dengan memberikan kesempatan kepada stakeholder yang ada di SMA Negeri 1 Sugiwaras, mulai kepala sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, staf TU dan karyawan, serta peserta didik agar bisa hidup damai, aman, nyaman, sejahtera, bahagia untuk mengikuti proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Sugiwaras. Perlu kami tandaskan bahwasanya program Sekolah Damai ini ada 3 pilar. Pilar yang pertama adalah pilar kebijakan, dan yang kedua adalah pilar praktik, toleransi, dan perdamaian, dan yang ketiga adalah pilar pengelolaan kegiatan kesiswaan. Pilar implementasi dari program inovasi Wahid Foundation ini ada 3 macam. Yang pertama yaitu pilar kebijakan. Pilar kebijakan ini dibuat dalam rangka untuk melindungi agar pelaksana di lapangan itu tidak merasa khawatir terhadap kebijakan implementasi daripada Sekolah Damai ini. Adapun dasar dari pilar kebijakan ini mengacu kepada Pancasila, karena apa? Pancasila merupakan dasar negara kita, negara Indonesia. Harapannya akan terwujud, tercipta profil pelajar Pancasila. Dasar yang berikutnya adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwasanya kita harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Di batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 juga dinyatakan bahwasanya tanggung jawab pendidikan itu adalah pemerintah. Dalam hal ini adalah kepala sekolah, guru yang ada di stakeholder SMA Negeri 1 Sugiwaras bertanggung jawab sepenuhnya terhadap proses pembelajaran program inovasi Sekolah Damai di SMA Negeri 1 Sugiwaras. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwasanya pendidikan nasional itu merupakan tanggung jawab dari pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Perlu adanya kerjasama di antara 3 komponen pendidikan tersebut. Berdasarkan Perpres Nomor 87 Tahun 2017 terkait dengan penguatan pendidikan karakter, sehingga program inovasi Sekolah Damai ini wajar dan tepat jika kita jadikan branding di SMA Negeri 1 Sugiwaras, karena terkait pendidikan karakter. Harapannya peserta didik SMA Negeri 1 Sugiwaras mempunyai karakter atau perilaku yang baik, mempunyai akhlakul karimah. Adapun tentang pilar kebijakan ini ada 5 macam. Tentang deteksi dini teradanya paham radikal, jangan sampai dari luar itu masuk ke SMA Negeri 1 Sugiwaras, sehingga kita perlu membuat tim dalam rangka untuk mendeteksi dini. Jangan sampai ada paham-paham radikalisme, ada paham-paham komunisme yang kemudian masuk dalam proses pembelajaran di sekolah. Berikutnya adalah integrasi program, di mana sekolah membuat kebijakan Sekolah Damai ini, program Sekolah Damai ini dimasukkan ke dalam KTSP,
baik dokumen 1 maupun dokumen 2. Bahkan Bapak Ibu Guru kita harapkan memasukkan nilai-nilai toleransi, nilai-nilai perdamaian itu ke dalam RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, sehingga terjadi integrasi pembelajaran toleransi dan perdamaian, dan anak-anak diharapkan bisa menyerap, bisa melaksanakan isi dari pembelajaran tersebut, bisa saling menghormati, saling menghargai, tidak ada bullying di antara peserta didik. Dari pilar kebijakan perlu ada kerja tim yang kompak, perlu ada kerja tim yang solid. Sudah barang tentu kita bentuk satuan tugas sekolah damai yang kemudian kita SK-kan, yang anggotanya meliputi kepala sekolah, komite sekolah, wakil kepala sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, staf TU, karyawan, hingga sampai peserta didik, di mana Satgas Sekolah Damai ini dalam rangka mengawal bagaimana supaya program Sekolah Damai ini berjalan di SMA Negeri 1 Sugiwaras, terutama Rohis yang setiap hari mengawal adanya literasi kitab suci yang dilaksanakan di pagi hari mulai jam 6 hingga jam 7 yang dibacakan di Masjid Darul Aulad SMA Negeri 1 Sugiwaras. Dalam pembelajarannya juga anak-anak ketika masuk kelas itu juga ada literasi kitab suci, berdasarkan kitab sucinya masing-masing, dikawal oleh Bapak Ibu Guru pada jam yang pertama. Kemudian ada doa dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ini sebagai wujud bahwasanya anak-anak harus punya karakter kebangsaan, wawasan religius yang harus dimiliki oleh semua peserta didik. Pengelolaan lingkungan sekolah, di mana sekolah membuat kebijakan memfasilitasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, tidak hanya di dalam kelas namun juga di luar kelas. Di antaranya kita fasilitasi anak-anak dengan fasilitas taman edukasi, yang dimana taman edukasi ini ada berbagai macam tanaman, ada beberapa gazebo yang kemudian anak-anak bisa menempati gazebo tersebut, taman tersebut untuk melakukan pembelajaran di luar kelas. Demikian juga di taman literasi, di mana anak-anak disediakan berbagai macam buku-buku bacaan, baik fiksi maupun non-fiksi, dan anak-anak bisa melakukan pembelajaran dengan Bapak Ibu Guru dengan nyaman, dengan banyak literatur yang ada di sana. Demikian juga ada di Taman Air Mancur yang begitu indah, yang begitu nyaman, melingkar, sehingga anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Ada juga Taman Gantung yang membuat anak-anak semakin nyaman mengikuti pembelajaran. Demikian beberapa ilustrasi terkait dengan pembelajaran yang ada di luar sekolah. Ada beberapa mata pelajaran bisa menggunakan kantin kelas untuk media pembelajaran, untuk tempat pembelajaran, dan juga di aula yang begitu luas bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran olahraga, baik itu badminton, futsal, dan lain-lain, dan kegiatan-kegiatan kesenian. Ada juga di lapangan multifungsi yang di sana dimanfaatkan untuk kegiatan tenis, untuk futsal, basket, dan sebagainya. Ini merupakan fasilitas-fasilitas yang disediakan sekolah agar anak-anak itu nyaman mengikuti proses pembelajaran, yang pada gilirannya harapannya prestasi peserta didik, prestasi Bapak Ibu Guru, dan prestasi sekolah semakin hari semakin meningkat. Di samping pilar kebijakan, kemudian untuk pilar yang kedua adalah pilar praktek toleransi dan perdamaian. Pilar ini bisa diterapkan di lingkungan sekolah dan di lingkungan kelas. Di kelas diharapkan tidak ada lagi bullying, tidak ada lagi hina menghina,
harapannya anak-anak saling toleransi, saling menghargai, dan saling menghormati di antara sesama. Sehingga harapannya integrasi praktek dari toleransi dan perdamaian ini berjalan baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan pembelajaran yang ada di kelas. Pilar yang ketiga yaitu pengelolaan kegiatan kesiswaan, di mana semua kegiatan kesiswaan ini bisa kita tanamkan kepada peserta didik terkait dengan wawasan toleransi dan perdamaian. Beberapa kegiatan kesiswaan yang bisa kita lakukan, terutama di OSIS, kita adakan latihan dasar kepemimpinan siswa, di mana di sana ada beberapa materi yang kita sampaikan terkait dengan toleransi, saling menghargai, saling menghormati di antara peserta didik. Begitu juga ada semacam outbound yang bisa kita lakukan untuk peserta didik, sehingga peserta didik ada rasa kebersamaan, ada rasa toleransi di antara satu sama lainnya. Kegiatan rohis, ada diklat tentang rohis, diklat tentang kewanitaan, yang di sana kita masukkan materi-materi tentang toleransi, materi-materi tentang perdamaian, sehingga anak-anak di semua lini kegiatan kesiswaan bisa kita sisipkan terkait dengan toleransi ini. Berikutnya di kegiatan diklat kader PMR, ini juga bisa kita masukkan nilai-nilai toleransi dan perdamaian. Nilai-nilai saling menghormati, nilai-nilai saling menghargai di antara satu sama lain. Ada juga kegiatan-kegiatan misalnya melalui karawitan, rasa kebersamaan di antara satu sama lain, saling menguatkan di antara satu sama lain. Ada juga semacam kaderisasi yang kerjasama dengan Wahid Foundation, yaitu kegiatan Muslim Leadership Exploration and Development, di mana kerjasama ini menggali, mengeksplor kompetensi siswa, kemampuan siswa untuk bisa menjadi seorang leader, seorang pemimpin yang kemudian bisa membawa perdamaian di antara satu sama lain. Saya kira ada 3 pilar itu yang bisa kita wujudkan dalam rangka untuk mengembangkan program inovasi sekolah damai yang ada di SMA Negeri 1 Sugiwaras. Semoga kerjasama ini bisa membawa manfaat dan barokah di antara kita semuanya, dan bisa membawa prestasi yang pada gilirannya prestasi sekolah semakin hari semakin meningkat. Demikian yang saya sampaikan, semoga membawa manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekilapan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.